Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk Bapak Agung, tim asisten dosen, dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan melanjutkan pengerjaan tugas kelompok, yaitu melakukan import master data. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nora Safa dan rekan saya. Raihan Dwi Putra. Jadi, kita langsung aja mulai import master datanya, yaitu yang pertama kita akan masukkan data student ke dalam modul ekstra Open Educate. Baik, untuk melakukan import data student, pertama-tama kita harus memastikan bahwa kita sudah menginstall model Open Educate untuk ERP pada Udo kita. Kemudian kita akan pergi ke modul Open Educate. Kemudian pada tab student ini kita akan memilih tab tersebut. Kemudian untuk melakukan import data, kita akan mengklik tombol favorite di sini dan memilih opsi import records. Kemudian kita akan mengklik tombol upload file ini. Kemudian di sini saya sudah mendownload master data dari student yang akan kita butuhkan untuk Pak Agung atau asisten dosen yang ingin melakukan import data juga bisa mendownload master data yang sudah kelompok kami buat terlebih dahulu melalui link Google Drive yang akan dicantumkan pada deskripsi di video ini. Dan di sini saya akan mengimport file student.xlsx yang sudah di-download sebelumnya. Kemudian untuk memastikan bahwa file tersebut sudah sesuai dengan kolom-kolom yang dibutuhkan pada UDU, kita akan mengklik tombol tes di sini. Kemudian ketika sudah muncul text everything seems valid, maka kita bisa mengimport data yang sudah kita buat ini. Kemudian kita akan mengklik import dan di sini bisa kita lihat bahwa data-data yang sudah kita buat pada file tersebut berhasil kita masukkan ke dalam UDU. Oke, baik. Selanjutnya kita akan mengimpor data fakulti. Oke, untuk data fakulti bisa kita pergi ke tab fakultis. Namun karena eh, data dari file Excel yang sudah kita buat tidak bisa diimport ke dalam UDU VPS ini, maka saya akan mendemonstrasikan untuk membuat cukup satu data saja yang kira-kira diperlukan untuk membuat suatu fakultis. Baik, untuk skenario dari fakulti yang akan kita buat, yang pertama adalah kita isi title dengan Miss, kemudian first name-nya dengan Hana, kemudian last name-nya adalah Arifah. Kemudian kita perlu mengisi gender dengan female, dan kemudian birth date kita akan isi dengan tahun 2000, bulan Juli, tanggal 11. Nah, kemudian address type-nya ini kita akan mengisi dengan kontak saja. Kemudian setelah data-datanya yang diperlukan ini sudah kita isi, kita langsung mengklik tombol Create Employee di sini. Kita akan mengklik tombol Create Employee saja. Kemudian jika kita lihat di sini, maka fakulti bernama Hana Arifah sudah berhasil kita buat. Baik, selanjutnya kita memerlukan data untuk produk kategori. Baik, untuk melakukan import data pada produk kategori, kita akan pergi ke modul inventory. Kemudian kita akan pergi ke tab configuration dan memilih opsi product categories. Dan kita akan mengklik tombol favorites, kemudian memilih opsi import records. Kemudian kita akan mengklik tombol upload file dan kita akan memasukkan file bernama product categories.xlsx. Nah, kemudian di sini kita akan mengklik tombol test dan kita akan mengklik tombol import. Oke, baik. Selanjutnya produk kategori yang baru saja dibuat atau diimport akan digunakan untuk membuat vis elemen. Nah, selanjutnya untuk melakukan import data vis element, kita perlu pergi ke modul sales.
Kemudian pada tab products kita akan memilih opsi products dan kita akan melakukan import data. Kita akan mengklik tombol upload file dan kita akan memilih file bernama viselement.xlsx. Nah, kemudian kita akan mengklik tombol tes dan kita akan mengklik import. Baik, selanjutnya kita akan membuat fish terms. Untuk membuat fish terms, kita akan pergi ke modul OpenEducate. Kemudian pada tab configuration, kita akan mengklik opsi fish terms. Namun karena pada Odoo VPS ini juga tidak dapat melakukan import fish terms, maka saya akan mendemonstrasikan untuk membuat satu data fish term terlebih dahulu. Di sini saya akan menamakan nama fish terms-nya adalah C1, C-1, fish terms, kemudian diskonnya akan saya isi 15%, kemudian term type-nya adalah fixed fees of days, dan deskripsinya adalah C-1, fish terms, and condition. Kemudian pada terms yang sini kita akan memilih fish element yang dibutuhkan untuk membuat fish terms ini. Di sini kita akan mengklik add align, kemudian due days-nya kita akan isi 30, kemudian value-nya akan kita isi 100%. Kemudian untuk produknya akan kita add align, kemudian akan kita isi dengan fees for course 1, kemudian yang kedua ada laboratory fees, dan yang ketiga ada library fees. Nah, di sini library fees akan kita isi dengan 25%, kemudian laboratory fees akan kita isi 25% juga, dan yang terakhir fees for course 1 akan kita isi 50%. Kemudian kita bisa mengklik tombol save and close. Kemudian setelah data-data yang dibutuhkan untuk membuat fees terms ini sudah diisi, maka kita akan mengklik tombol save manually. Oke, baik, selanjutnya kita akan memerlukan data untuk course. Untuk mengimport data course, terlebih dahulu kita membuat atau mengimport parent course. Baik, selanjutnya untuk melakukan import data course, kita akan pergi ke modul OpenEducate. Kemudian pada tab configuration kita akan memilih opsi courses dan kita akan memilih import records. Kemudian kita akan mengupload file parent course terlebih dahulu sebelum kita mengupload file courses. Kemudian kita akan melakukan tes dan jika sudah valid kita akan melakukan import. Kemudian setelah itu kita akan mengimport subjek terlebih dahulu sebelum kita bisa mengimport course. Nah, di sini saya sudah mengimport subjek-subjek yang diperlukan untuk membuat sebuah course. Kemudian kita akan pergi kembali ke course, kemudian kita akan mengimport records untuk file course. Kita akan melakukan testing dan jika sudah valid kita langsung melakukan import. Baik, selanjutnya kita juga membutuhkan data untuk departemen, maka kita akan melakukan import untuk data ini. Untuk melakukan import departemen, kita akan pergi ke tab configuration dan memilih opsi departemen. Kemudian kita akan mengklik import records dan kemudian kita akan mengupload file parent departemen terlebih dahulu sebelum mengupload file departemen. Kemudian kita akan melakukan tes dan jika sudah valid kita akan mengklik import. Kemudian kita akan melakukan hal yang sama, kita akan mengklik import records dan kita akan mengupload file departemen. Kemudian kita akan melakukan tes dan jika sudah valid kita akan melakukan import. Selanjutnya kita akan melakukan import data untuk batches.
Untuk melakukan import data batches, kita perlu pergi ke configuration dan memilih opsi batches. Kemudian kita akan mengklik import records. Kemudian kita akan mengupload file yang bernama batches. Kemudian kita melakukan tes. Dan jika sudah valid, kita akan melakukan import. Oke, lalu selanjutnya kita akan melakukan import untuk academic year. Untuk import data academic year, kita akan pergi ke tab configuration dan memilih academic year. Kemudian di sini kita akan mengimport records untuk file academic year. Kemudian kita melakukan testing dan jika sudah valid, kita akan melakukan import. Dan yang terakhir kita akan mengimport data untuk academic term. Untuk mengimport data academic term, kita akan pergi ke tab configuration dan memilih opsi academic term. Namun di sini file academic term juga tidak dapat diimport pada Udo VPS kami, maka saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara membuat satu data untuk academic term. Yang di sini kita namakan academic termnya dengan first semester. Kemudian untuk start date-nya ada di tahun 2020 pada bulan Desember tanggal 27 dan untuk end date-nya adalah tahun 2021 bulan Mei tanggal 19. Dan untuk akademik year-nya kita akan memilih tahun 2020-2021. Kemudian kita akan mengklik tombol Save Manually. Baik, sekian video dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila terdapat komentar atau pertanyaan dapat disampaikan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Oke.